Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan membahas soal-soal tentang persamaan kuadrat. Ada 15 soal yang akan kita bahas dalam video ini. Dan ini akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Yang pertama, jika X dikurang 1/2 sama dengan X dikurang 1 dikali X ditambah 3, maka nilai X adalah. Cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan cara yang akan saya jelaskan ini. X dikurang 1/2 sama dengan X dikurang 1 dikali X tambah 3. Nah, karena ini pembagi, bisa kita pindahkan ke ruas kanan menjadi perkalian. Sehingga X dikurang 1 sama dengan 2 kali X dikurang 1 dikali X ditambah 3. Cara pertama ini akan menggunakan pemahaman tentang pemfaktoran. Tentu buat teman-teman yang belum memahami tentang pemfaktoran, akan kesulitan. Tapi untuk teman-teman yang sudah paham, ini akan menjadi mudah. Ini kan X dikurang 1. Nah, ini perkalian semua kita pindah ke ruas kiri. Sehingga menjadi pengurangan ya. Dikurang 2 kali X dikurang 1. Dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Perhatikan. Ini X dikurang 1. Yang ini kan operasinya perkalian. Ada X dikurang 1-nya juga. Nah, kalau mau kita faktorkan, berarti X dikurang 1-nya kita keluarkan. Ya, sehingga gini. X dikurang 1, karena ini sudah dikeluarkan, maka sisa 1. Nah, ini yang dikeluarkan kan yang ini. Maka sisa negatif 2 dikali X tambah 3. Seperti ini. Oke. Berikutnya, kita bisa hitung dulu. Ini X dikurang 1. Yang ini kan 1 dikurang 2 kali X, berarti kan negatif 2X. Negatif 2 kali 3 kan negatif 6. 1 dikurang 6, negatif 5. Maka seperti ini. Sehingga X-nya bisa sama dengan 1. Atau X-nya sama dengan negatif 5/2. Ini kan negatif 2X sama dengan 5 gitu ya. Maka X sama dengan negatif 5/2. Ini cara yang pertama. Ya, tadi sudah disebutkan kalau teman-teman paham tentang pemfaktoran, maka akan paham dengan cara ini. Nah, gimana kalau belum lancar pemfaktorannya? Boleh menggunakan cara yang kedua. Ya, untuk cara yang kedua seperti ini. Sama, yang pertama 2 kita pindahkan ke sini, kemudian ini kita kalikan. Ya, X dikurang 1 dikali X tambah 3, boleh kali pelangi, silahkan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Boleh pakai cara cepat, X kuadrat, langsung aja, negatif 1 tambah 3, berarti kan 2, terus negatif 1 kali 3, negatif 3. Nah, seperti ini. Kemudian 2 kalikan, sehingga X dikurang 1 jadi 2X kuadrat tambah 4X kurang 6. Kemudian 1 ruaskan. Yang mana yang dipindah terserah. Nah, di sini yang dipindah adalah X dikurang 1. Sehingga 2X kuadrat, dia tetap 2X kuadrat. Kemudian X-nya kan kalau pindah ke sini berarti kan dikurang ya. Maka 4X dikurang X, sehingga jadi 3X. Kemudian ini negatif 1 kalau pindah berarti kan jadi tambah. Negatif 6 tambah 1, maka di sini negatif 5. Nah, sehingga 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5 sama dengan 0. Setelah ini, teman-teman tinggal faktorkan. Nah, cara pemfaktorannya, karena ini A-nya lebih dari 2, ya tentu harus diingat kembali oleh teman-teman. Kita bisa tulis di sini 2X, 2X/2. Pertama itu dulu ya. Anggap ini belum ada nih. Jadi tulis 2X, 2X/2. Setelah itu, teman-teman cari angka yang jika dikalikan hasilnya 2 kali negatif 5. Berarti negatif 10 ya. Cari angka yang jika dikalikan hasilnya negatif 10, kalau dijumlah jadi 3. Sok. Ini kan 5 kali negatif 2 kan negatif 10 ya. 5 dikurang 2, 3. Nah, maka ini udah benar. Kemudian, ini bisa dicoret nih. 2 bagi 2, ini 2 bagi 2. Sehingga 2X tambah 5 dikali X dikurang 1. Nah, ini kan berarti X-nya sama dengan negatif 5/2 atau X sama dengan 1. Jawabannya sama. Oke, silakan gunakan cara yang menurut teman-teman lebih mudah. Kita coba lanjut ke soal nomor 2. Jika X ditambah A dikali X dikurang 3 sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurang 27, maka A sama dengan. Oke, ini persamaan kuadrat. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Jadi, untuk menjawab ini, kita cukup mengalihkan X tambah A dengan X dikurang 3. Yang ini tidak perlu dirubah.
karena ini sebagai persamaannya. Silakan kali pelangi, berarti X kali X kuadrat gitu ya. X kali negatif 3, negatif 3X. A kali X, AX. A kali negatif 3, negatif 3A. Nah, yang di ruas kanan tidak perlu dirubah. Kemudian ini kan sama-sama ada X-nya, keluarkan. Sehingga X kuadrat ditambah negatif 3 ditambah A dikali X dikurang 3A. Sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurang 27. Oke, karena yang ditanya adalah nilai A, kita bisa menggunakan ini. Ini artinya negatif 3 ditambah A itu adalah koefisien X. Nah, koefisien X ini kan yang 6. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Negatif 3 ditambah A sama dengan 6. Maka A-nya 6 ditambah 3, yaitu 9. Boleh juga menggunakan yang ini, yang C ya. Jadi negatif 3A sama dengan negatif 27. Berarti A-nya negatif 27 dibagi negatif 3. Maka jawabannya 9. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Akar-akar persamaan 5x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0 ialah alfa dan beta. Nilai alfa kuadrat beta ditambah alfa beta kuadrat sama dengan. Oke. Untuk jawab soal ini, 5x kuadrat dikurang 3x tambah 25 sama dengan 0. Teman-teman bisa menentukan dulu penjumlahan akarnya berapa sama perkalian akarnya berapa. Ya. Karena di sini disebutkan akar-akarnya alfa dan beta, berarti cari alfa ditambah beta sama dengan negatif B per A. Nah, ini kan negatif B-nya negatif 3 ya. Negatif, negatif, maka jadi positif tuh. A-nya 5, jadi 3 per 5. Alfa kali beta sama dengan C per A, berarti 25 per 5, yaitu 5. Nah, kita lihat pertanyaannya, A kuadrat B ditambah AB kuadrat. Nah, A kuadrat B ditambah AB kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi alfa beta dikali alfa ditambah beta. Sok. Ya. Ini kan ada alfa beta. Ini ada alfa beta. Keluarin alfa betanya. Sedangkan ini kuadrat, maka sisa alfanya. Yang ini betanya yang kuadrat, maka di sini tersisa beta. Oke, ini kalau dikalikan hasilnya sama. Nah, alfa beta itu hasilnya kan 5 di sini. Substitusikan saja. Alfa tambah betanya 3 per 5. Berarti 5 dikali 3 per 5 ini tinggal coret. Sehingga jawabannya 3. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Akar-akar persamaan 6 pangkat X kuadrat dikurang X dikurang 20 sama dengan akar 2 pangkat 0. Ialah alfa dan beta. Nilai 2 dikali alfa ditambah beta dikurang 1 sama dengan. Oke. Ini ada namanya eksponen ya. Perpangkatan ya. Jadi disebutkan 6 pangkat X kuadrat dikurang X dikurang 20 sama dengan akar 2 pangkat 0. Ingat, akar 2 pangkat 0 itu 1. Oke. Nah, 1 itu angka berapapun gitu ya, kecuali 0. Jika dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya 1. Jadi mau diubah jadi 5 pangkat 0, 7 pangkat 0, 10 pangkat 0, negatif 7 pangkat 0, itu hasilnya 1. Nah, 1 ini boleh aja kita ubah jadi 6 pangkat 0. Agar apa? Agar sama, lihat. Di ruas kirinya udah 6 pangkat, di ruas kanannya udah 6 pangkat. Artinya pangkat di ruas kiri akan sama dengan pangkat di ruas kanan. Sehingga kita tulis saja X kuadrat dikurang X dikurang 20 sama dengan 0. Nah, tinggal difaktorkan. Cari berapa kali berapa hasilnya negatif 20. Kalau dijumlah harus jadi negatif 1. Ya. Nah, karena ini bisa difaktorkan, kita bisa mencari dulu pemfaktorannya. Oke. Atau kita bisa menghitung langsung penjumlahannya. Karena di sini kan alfa tambah beta dikurang 1. Kan kita bisa menghitung alfa ditambah beta dengan menggunakan rumus negatif B per A. Di mana B-nya adalah negatif 1. Negatif-negatif kan positif ya. Alfanya 1 juga. 1 dibagi 1, 1. Nah, boleh juga pakai ini. Ya. Sehingga alfa tambah betanya kan 1. Masukin aja. Substitusikan. Yang ditanya di soal kan 2 pangkat alfa ditambah beta dikurang 1. Alfa tambah betanya 1. Dikurang 1. Maka 2 pangkat 0. Nah, tadi angka berapapun pangkat 0 kecuali 0 hasilnya 1.
Maka ini hasilnya 1. Nah, sedangkan tadi boleh saja kita memfaktorkan. Ini cara kedua ya. Jadi boleh seperti ini, boleh juga kita faktorkan x kuadrat dikurang x dikurang 20 sama dengan 0-nya. Sehingga dapat angkanya x dikurang 5 dikali x tambah 4. Maka anggaplah alfanya 5, betanya negatif 4. Ya. Nah, kalau kita substitusikan 2 pangkat alfa ditambah beta dikurang 1, berarti kan 5 ditambah negatif 4 dikurang 1. Gitu. 5 dikurang 4, 1. 1 kurang 1, 0. 2 pangkat 0, 1. Sama aja. Ini mau ditukar sama aja nih. Alfanya yang negatif 4, betanya yang 5. Hasilnya pasti sama. Oke. Berikutnya, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Akar-akar persamaan akar 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 4 sama dengan x dikurang 1 ialah alfa dan beta. Jika alfa kurang dari beta, maka 3 alfa ditambah beta sama dengan. Nah, di soal nomor 4 tadi kan nggak ada keterangan alfa kurang dari beta, makanya boleh tuh diubah posisinya. Alfa yang mana, beta yang mana. Tapi kalau di sini sudah jelas nih, di soalnya sudah disebutkan. Alfa itu kurang dari beta, gitu. Oke, maka kita hitung dulu akar-akarnya berapa gitu ya. Alfanya berapa, betanya berapa, agar kita bisa menghitung 3 alfa ditambah beta. Oke, untuk menghitung ini, perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Agar memudahkan kita dalam menghitung, kalau di ruas kiri kita hilangkan akarnya, maka di ruas kanan harus kita kuadratkan. Sehingga kita bisa tulis soal ini menjadi 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 4 sama dengan x dikurang 1 kuadrat. Yang ini tulis ulang. 2x kuadrat dikurang 6x tambah 4 sama dengan, nah ini kali pelangi atau pakai cara cepat ya. X kali x kuadrat. X kali negatif 1 negatif x kalikan dengan 2 berarti negatif 2x. Negatif 1 kali negatif 1 1. Sehingga x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Seperti ini. Kemudian pindahkan ke kiri. Jadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat ini kan. Negatif 6x ini pindah ke kiri berarti ditambah. Maka negatif 4x. 4 ini pindah berarti dikurang 1. Maka hasilnya 3. Setelah ini baru kita cari pemfaktorannya. Berapa kali berapa hasilnya 3. Kalau dijumlah jadi negatif 4. Maka dapatlah x dikurang 3 dikali x dikurang 1. Negatif 3 dikurang 1. Negatif 4. Negatif 3 kali negatif 1. 3. Oke. Maka alfanya 1, betanya 3. Gak boleh kebalik nih. Karena di soalnya sudah disebutkan alfa kurang dari beta. Ya, berarti yang kecil harus yang alfa, yang besar harus yang beta. Baru kita substitusi ke pertanyaannya, yaitu 3 alfa ditambah beta. Berarti 3 dikali 1 ditambah 3. Maka jawabannya 6. Oke. Berikutnya, perhatikan persamaan kuadrat berikut. Ini ada 4 pernyataan. Persamaan kuadrat yang mempunyai 2 akar real berlainan. Nah, kalau mempunyai 2 akar real berlainan, ingat, berarti diskriminannya lebih dari 0. Kalau akar real dan sama atau kembar, berarti diskriminannya sama dengan 0. Kalau misalkan kurang dari 0, diskriminannya itu berarti imajiner. Oke, sekali lagi. Kalau lebih dari 0, berarti 2 akar real berlainan. Kalau sama dengan 0 berarti akar real dan sama, dan kalau kurang dari 0 itu imajiner. Diingat-ingat. Nah, kita harus hitung. Cek nih. 2x kuadrat dikurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Hitung aja diskriminannya. Oke. Substitusikan angkanya. Negatif 7 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 6. Udah tinggal hitung. Hasilnya 1. 1 itu lebih dari 0 berarti kedua akar real dan berlainan. Kita cek yang kedua. Oke, B kuadrat dikurang 4AC berarti negatif 2 kuadrat dikurang 4 kali 4 kali 1 per 4 ini bisa dicoret. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kan 4 ya, dikurang 4, 0. Nah, berarti pernyataan yang kedua nih, akarnya real dan sama atau kembar. Oke. Kemudian yang pernyataan ketiga, silahkan dicek sama ya caranya. Ini berarti kedua akar realnya real dan berlainan karena dia lebih dari 0. Kemudian yang nomor 4, karena hasilnya 0 berarti dia real dan sama ya atau kembar.
Nah, yang ditanyakan yang berlainan, berarti 1 dan 3 gitu ya. Nomor 7 sama, bedanya pertanyaannya tidak real, berarti kita harus mencari yang nilai diskriminannya itu negatif. Nomor 1 silakan dihitung. Nah, lebih dari 0 berarti kedua akar real dan berlainan ya. Nomor 2 dihitung, ini sama ya konsepnya ya, ini berarti kembar. Nomor 3 lebih dari 0 berarti kedua akar real dan berlainan. Dan nomor 4-nya, nah ini yang negatif berarti hanya 4 saja. A yang akarnya tidak real. Oke, jawabannya yang D. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Persamaan A ditambah 1x kuadrat dikurang 2A dikurang 1x ditambah A ditambah 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama. Nilai A yang memenuhi adalah oke. Kita tadi sudah bahas, kalau memiliki dua akar yang sama itu berarti diskriminannya sama dengan 0. Nah, kita harus tahu bahwa ini B-nya negatif 2A dikurang 1, ini dikurung ya. Kemudian A-nya A ditambah 1, kemudian C-nya ini A ditambah 2. Oke. Kita masukkan ke rumus diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini kalau kita operasikan ya, kita kalikan ini negatif 2A ditambah 1 ya. Jadi kita masukkan ke sini. Negatif 2A tambah 1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya ini, A tambah 1, kemudian dikali C, C-nya A tambah 2. Sehingga kita hitung, ini kalau kita hitung pelangi silahkan, pakai cara cepatnya berarti gini, negatif 2A kali negatif 2A, 4A kuadrat, negatif 2A kali 1, negatif 2A, kalikan dengan 2, negatif 4A, kemudian 1 kali 1. Oke. Yang ini alfa kuadrat, ini mah tinggal ditambahin 1 tambah 2, 3A, 1 kali 2, 2. Oke. Kalau nggak bisa, silahkan kali pelangi saja. Ini kita kalikan, sehingga 4A kuadrat dikurang 4A ditambah 1 dikurang 4A kuadrat dikurang 12A dikurang 8 sama dengan 0. Ini kalikan ya. 1 per 1. Berarti 4A kuadrat dikurang 4A kuadrat kan ini 0 ya. Negatif 4A dikurang 12A berarti negatif 16A. 1 dikurang 8, negatif 7. Pindahin. Berarti negatif 16A sama dengan 7. A-nya negatif 7 per 16. Maka jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Alfa dan beta ialah akar persamaan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah M sama dengan 0. Jika alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 5, maka nilai M sama dengan. Oke, 3x kuadrat ditambah 5x tambah M. Kita hitung dulu penjumlahan akarnya, yaitu alfa ditambah beta sama dengan negatif B per A, sama dengan negatif 5 per 3. Perkaliannya juga kita hitung, alfa kali beta sama dengan C per A sama dengan M per 3. Kenapa kita hitung penjumlahan dan perkalian akarnya? Karena akan kita gunakan di persamaan ini nih. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5. Ya, alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 5. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi alfa ditambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Silahkan dijabarkan. Ini hitung dengan kali pelangi. Setelah itu operasikan, hasilnya maka akan jadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Ya, maka teman-teman harus mengingat nih, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu sama saja alfa ditambah beta dikuadratkan gitu ya, dikurang 2 alfa beta. Oke. 5 ini mah di soal ya. Nah, setelah kita ubah, kita bisa mensubstitusikan alfa tambah beta sama alfa kali betanya ya. Di sini negatif 5 per 3 berarti kita kuadratkan dikurang 2 kali M per 3. M per 3 itu alfa kali betanya ya, sama dengan 5. Oke, ini kalau kita kuadratkan berarti 5 kali 5 25, 3 kali 3 9. 25 per 9. Yang ini berarti dikurang 2M per 3 sama dengan 5. Samakan dulu penyebutnya, setelah itu hitung ya. Gunakan konsep pecahan. Oke, 9 bagi 91 kali 25 berarti 25. 9 bagi 3, 3 kalikan dengan 2 berarti 6M. Oke, karena dia udah sama, berarti atasnya tinggal dikurang aja. 25 dikurang 6M per 9. Boleh ditulis begini ya.
Nah, karena udah sama, ini boleh dipindahkan ke ruas kanan. Ya, 9 ini nih. Jadi 25 dikurang 6M sama dengan 45. Nah, negatif 6M sama dengan 45 dikurang 25. Jadi 20 ya. Maka M-nya negatif 20 per 6. Nah, ini nggak ada jawabannya di sini. Karena kita perlu mengubah bentuk 20 per 6 ini menjadi pecahan campuran namanya. Ya. Kalau bisa pembagian bersusun, gunakan pembagian bersusun. Ya. Sehingga ini hasilnya negatif 3, 2 per 6. Jadi 20 dibagi 6 itu kan 3 ya. Nah, sisanya itu 2. Simpan di sini sisanya. Karena apa? Angka yang bisa dibagi 6 itu kan 18 ya. Jadi 18 dibagi 6 itu 3. Sisanya kita simpan di sini. Nah, maka negatif 3, 2 per 6. Nggak ada juga 2 per 6. Negatif 3, 2 per 6. Ini bisa diperkecil. Jadi kalau bisa diperkecil, perkecil. Jadi penyebut dan pembilangnya dibagi dengan angka yang sama. Di soal ini berarti kita bagi dengan 2. Maka negatif 3, 1 per 3. Oke, itu jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2M dikurang 5X ditambah M kuadrat dikurang 2M dikurang 15 sama dengan 0. Real dan negatif. Nilai M yang memenuhi adalah. Oke. Di sini bahasanya real dan negatif ya. Nah, harus dipahami. Real, kalau real itu kan berarti lebih dari atau sama dengan ya. Nah, real itu kan bisa negatif, bisa positif. Nah, karena dia di sini dikhususkan yang negatif, maka kita tidak bisa menggunakan diskriminan saja, tapi kita harus memanfaatkan sifat dari penjumlahan kedua akar dan perkalian kedua akarnya. Oke. Ini persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 2M dikurang 5X ditambah M kuadrat dikurang 2M dikurang 15. Nah, ini kan A-nya 1 berarti B-nya 2M dikurang 5, C-nya M kuadrat dikurang 2M dikurang 15. Oke. Nah, syarat tambahannya ini. Alfa ditambah beta kurang dari 0. Kenapa? Karena kan negatif ya. Bayangin nih, negatif ditambah negatif. Berarti kan pasti hasilnya kurang dari 0. Sedangkan negatif dikali negatif itu kan positif. Berarti hasilnya lebih dari 0. Dua syarat ini yang menjadi dua syarat tambahan. Ya tentu nanti diskriminannya harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Kita hitung satu-satu. Kita coba hitung dulu yang ini. Alfa tambah beta. Alfa tambah beta itu kan negatif B per A ya. Dimana B-nya ini 2M dikurang 5. Berarti negatif dalam kurung 2M dikurang 5 per 1. Ini berarti negatif 2M ditambah 5 kurang dari 0. 5-nya kita pindahkan. Berarti negatif 2M kurang dari negatif 5. Yang harus teman-teman perhatikan, jika kita membagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus kita ubah. Yang tadinya kurang dari, maka jadi lebih dari. Ya, maka M-nya lebih dari negatif 5 per negatif 2. Nah, negatif bagi negatif kan positif. Jadi di sini saya langsung tulis 5 per 2. Kalau kita tulis dalam garis bilangan, 5 per 2 itu kan lebih dari 5 per 2 berarti ke kanan ya. Jadi gini. Nah, ini penyelesaiannya. 5 per 2 itu kan 2,5 ya. Berarti bisa 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Oke, ini yang pertama. Ini penyelesaian pertama. Oke. Penyelesaian yang kedua, kita coba di sini alfa kali beta itu harus lebih besar dari 0. Alfa kali beta itu kan C per A ya. Nah, C-nya ini M kuadrat dikurang 2M dikurang 15 per A. A-nya 1. Sehingga M kuadrat dikurang 2M dikurang 15 dibagi 1 kan tetap aja. Itu juga. Nah, di sini kita faktorkan M kuadrat dikurang 2M dikurang 15-nya. Jadi cari berapa kali berapa hasilnya negatif 15. Kalau dijumlah harus jadi negatif 2. Maka kita dapat negatif 5 dan 3. Coba cek negatif 5 tambah 3 kan ini ya. Negatif 5 kali 3 negatif 15. Oke. Kita tentukan pembuat nolnya. Ya.
Kalau dalam persamaan kuadrat, ini sudah selesai. Ini jawabannya. Tapi karena ini pertidaksamaan kuadrat, maka ini disebut sebagai pembuat nol. Oke. Setelah itu kita buat garis bilangan. Yang kecil kita tulis di sebelah kiri, yang besar kita tulis di sebelah kanan. Sehingga negatif 3 kita tulis di sebelah kiri ya, 5 ditulis di sebelah kanan. Karena ini lebih dari, nggak ada sama dengannya, maka gunakan bulatan kosong. Oke. Setelah teman-teman membuat garis bilangan, nah ini beda nih dengan yang pertama. Kalau ini kan M lebih dari 5/2 bisa langsung. Kalau ini harus nguji dulu. Jadi kita harus tahu posisi angka 0. Ya, untuk memudahkan nih, uji pakai 0 aja. Angka 0 itu di mana? Apakah ada di kiri, apakah ada di tengah, atau di kanan? Nah, ini ada di tengah kan? Nah, kenapa kita uji pakai 0? Maka kalau kita uji pakai 0 tuh bisa fokus ke angkanya langsung. Ini negatif 5, ini 3 kalikan. Negatif 5 kali 3 kan negatif. Berarti di tengah-tengahnya negatif. Kalau di tengahnya negatif, maka kiri kanannya positif. Seperti ini. Ya. Maksudnya apa? Hasilnya itu akan negatif. Contoh, antara negatif 3 dan 5, ini kan ada angka negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Sok, coba deh angka-angkanya. Masukkan ke sini. Hasilnya pasti negatif. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan angka-angka yang ada di sebelah kiri negatif 3, itu ada negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kalau disubstitusi ke sini hasilnya pasti positif. Termasuk yang di kanan nih 5. Di kanannya 5 ada 6, 7. Kalau disubstitusi ke sini, itu pasti positif hasilnya. Ya. Nah, kalau kita sudah menentukan daerah mana yang positif negatif, kita lihat tanda pertidaksamaannya. Karena ini lebih dari 0 itu artinya yang positif ya. Maka daerah penyelesaiannya yang ini. Dari negatif 3 ke kiri, dari 5 ke kanan. Nah, nantinya ini harus kita gabung nih. Lihat ini kan tadi udah ada 5/2 ya. Kalau kita gabung nih, berarti negatif 3 di sebelah kirinya 5/2 ya. Sedangkan 5 di sebelah kanannya. Jadi seperti ini nih. Nah, ini kalau kita gabung. Antara yang pertama dan yang kedua. Oke. Daerah penyelesaiannya ke kiri, daerah penyelesaiannya ke kanan. Nah, artinya apa? Di sini sudah ada satu arsiran. Di sini belum ada arsiran. Di sini ada satu arsiran. Dari sini ke kanan itu udah ada 2 arsiran. Kalau 2 syarat, maka penyelesaiannya yang ini. Tapi di soal ini ada 3 syarat. Satu lagi apa? Diskriminannya harus sama dengan 0. Kita lanjut ya. Bukan sama dengan 0. Diskriminannya harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Nah, ini jawaban yang tadi ya, kedua syarat yang tadi. Kita lanjut sekarang ke syarat yang ketiga, yaitu diskriminan harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, diskriminan kan rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Masukkan, substitusikan aja. Berarti 2M dikurang 5 kuadrat dikurang 4 kali 1, A-nya ya. C-nya yang ini, M kuadrat dikurang 2M dikurang 15. Hitung saja, ini dikuadratkan berarti jadi 4M dikurang 4M kuadrat ya, dikurang 20M ditambah 25 gitu ya. Oke. Kemudian yang ini negatif 4 kali 1 kalikan dengan M kuadrat berarti negatif 4M kuadrat. Ini kalikan dengan ini 8M. Ini kalikan ke sini berarti 60. 4M kuadrat dengan negatif 4M kuadrat. Ini bisa kita coret. Negatif 20M dengan 8M. Berarti negatif 12M. 25 sama 60 berarti 85. Ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti negatif 12M lebih dari atau sama dengan negatif 85. Nah, ingat, kalau kita membagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi kurang dari atau sama dengan 85/12. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, 85/12-nya berarti kita ubah menjadi pecahan campuran. Sehingga M kurang dari atau sama dengan 71/12. 71/12 itu kan 7 koma ya. 7 koma berarti ada di sebelah kanannya 5. Ya, 6, 7 berarti posisinya di sini. Oke. Kalau kita menghitung penyelesaian yang ini mah cukup aja tulis 7
1/12 berarti ke kiri, karena di sini kurang dari ya. Nah, ke kiri. Nah, kita perlu gabungkan dengan yang tadi. Berarti posisi 71/12 itu di sini, ya. Ada sama dengannya, maka dia pakai bulatan penuh. Dia berarti ke kiri. Nah, oke. Nah, yang kena 3 arsiran tuh antara 5 dan 71/12. Oke, ini arsirannya harusnya terus ya. Cuman maksudnya biar memperlihatkan bahwa yang kena 3 arsiran itu daerahnya antara 5 dan 71/12. Gitu. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk pertidaksamaan, dalam bentuk notasi himpunannya seperti ini ya. Karena dia di antara, berarti 5-nya tulis di sini. Ini jangan pakai sama dengan karena bulatan kosong. Yang ini pakai sama dengan karena bulatan penuh. Oke. Sehingga jawabannya yang mana nih? Yang E ya, yang ini nih. Oke. Ada 5 soal lagi. Nah, mudah-mudahan masih bisa bertahan ya. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 11. Akar-akar persamaan 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 7 sama dengan 0 ialah x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 tambah 4 dan x2 ditambah 4 adalah. Oke. Jadi ada dua persamaan ini ya. Persamaan yang pertama yaitu 3x kuadrat tambah 10x tambah 7 sama dengan 0. Dia bilang x1 dan x2. Oke. Kita hitung dulu jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya. Di mana X1 tambah X2 itu kan negatif B per A, berarti negatif 10/3. Sedangkan A kali B itu C per A, berarti 7/3. Nah, yang ditanya itu persamaan kuadrat baru, yang akar-akarnya X1 tambah 4 dan X2 tambah 4. Anggap akar-akar yang baru itu misalkan alfa tambah beta. Yang ini sebagai alfa, yang ini sebagai beta. Berarti kita tulis X1 tambah 4 ditambah X2 tambah 4 kan gitu ya. Sehingga ini X1 tambah X2, ini 4 tambah 4 kan 8. Jadi X1 tambah X2 tambah 8. Nah, X1 tambah X2-nya kan ada ini, negatif 10/3. Masukkan. Jadi negatif 10/3 ditambah 8. Ini tinggal 3 kali 8, 24 berarti ya. Negatif 10 tambah 24 berarti 14. Maka 14/3. Nah, jumlah dari persamaan kuadrat barunya itu adalah 14/3. Perkaliannya, ya tinggal kita kalikan. X1 tambah 4 kali X2 tambah 4. Kali pelangi ya. X1 kali X2 berarti X1 X2. X1 kali 4 berarti 4X1. 4 kali X2 berarti 4X2. 4 kali 4, 16. Faktorkan dulu. Jadi X1 X2 ini faktorkan ya. 4-nya kali X1 ditambah X2 ditambah 16. Nah, ini kan ada perkalian dan penjumlahan. Nah, kita udah punya angkanya. Maka substitusikan saja. Jadi 7/3 ditambah 4 kali negatif 10/3 ditambah 16. Sok, hitung. Ini kan 4 kali negatif 10 tuh negatif 40 ya. Berarti negatif 40/3. Karena sama, udah. 7 dikurang 40 berarti negatif 33/3. Ditambah 16. Oke. Nah, tinggal kalikan. 3 kali 16 itu kan 48 ya. Berarti negatif 33 ditambah 48. Maka 15/3. Ini adalah perkaliannya. Masukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat baru. Yaitu X kuadrat dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta. Masukkan alfa tambah betanya di sini berapa tadi? 14/3 ya. Berarti X kuadrat dikurang 14/3X ditambah 15/3 yang ini. Karena di PG-nya tidak dalam bentuk pecahan, maka kita kalikan dengan 3. Jadi 3X kuadrat dikurang 14X ditambah 15 sama dengan 0. Maka jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 12. Alfa dan beta akar persamaan 2X kuadrat ditambah 7X tambah K sama dengan 0. Jika alfa berbanding beta sama dengan 1 berbanding 6, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per A, 1 per alfa, dan 1 per beta adalah. Oke, ini persamaan kuadrat awalnya 2X kuadrat ditambah 7X ditambah K sama dengan 0. Kalau kita cari penjumlahannya, alfa tambah beta sama dengan negatif B per A sama dengan negatif 7/2. Kalau kita cari C-nya, ini kan K per 2 ya. Kita nggak perlu cari perkalian alfa kali betanya. Oke, karena ada keterangan ini. Alfa berbanding beta sama dengan 1 berbanding 6.
1 berbanding 6. Kita manfaatkan aja informasi tersebut. Ini kan kalau ditulis tuh bisa ditulis begini. Alfa per beta sama dengan 1/6 ya. Ini boleh kita kalikan nih. Alfa kali 6, beta kali 1. Berarti 6 alfa sama dengan beta. Nah, bisa kita substitusikan ke sini nih. Ini kan ada persamaan. Substitusikan aja ke sini. Di situ kan alfa tambah beta sama dengan negatif 7/2. Ganti aja misalkan betanya kita ganti dengan 6 alfa. Berarti di sini alfa ditambah 6 alfa sama dengan negatif 7/2 gitu ya. Alfa tambah 6 alfa itu kan 7 alfa sama dengan negatif 7/2. Kalau kita nyari alfa berarti kan ini dibagi 7 ya. Kalau dibagi 7 sama aja dikali 1/7. Nah, 7-nya bisa dicoret, maka alfanya negatif 1/2. Oke, karena yang ditanya kebalikan. Ini kan kebalikan ya. Ini alfanya negatif 1/2, yang ditanya nanti kebalikan dari akar yang pertama gitu. Nah, kalau misalkan di sininya negatif 1/2, 1 per alfa berarti apa? Dibalik aja nih. 2/1 berarti 2/1 itu kan 2 ya. Tandanya tetap sama. Jadi 1 per alfa itu pasti negatif 2 gitu. Oke. Berikutnya alfa tambah beta, kita kan baru tahu alfanya nih. Yaitu negatif 1/2 sehingga kita bisa menemukan 1 per alfa. Berarti kita sekarang harus tahu betanya berapa agar kita tahu 1 per betanya itu berapa gitu ya. Nah, alfanya kan tadi negatif 1/2, substitusikan ke sini. Negatif 1/2 tambah beta sama dengan negatif 7/2. Nah, pindahkan ke ruas kanan. Ini langsung ditulis nih, B sama dengan negatif 7/2 ditambah 1/2. Karena dia udah sama, hitung aja ininya, negatif 7 tambah 1. Berarti negatif 6/2. Nah, negatif 6/2 berarti negatif 3. 1 per betanya, ya berarti negatif 1/3 kan? Boleh pakai cara tadi, ini kan negatif 3/1 ya, dibalik jadi negatif 1/3. Oke, ini 1 per betanya. Nah, berarti kita harus menghitung persamaan kuadrat baru, yaitu x kuadrat dikurang x1 ditambah x2. X ditambah x1 kali x2. Ini 1 per alfa ditambah 1 per beta sama dengan berapa? Nih, negatif 2 ditambah negatif 1/3. Hitung aja itu. Negatif 2 ditambah negatif 2 dikurang 1/3 berarti ya. Berarti kan 3 kali negatif 2, negatif 6 dikurang 1. Berarti negatif 7/3. Oke, ini x1 ditambah x2-nya. Negatif 7/3. Ini negatif dari rumus. Kemudian x1 kali x2-nya berarti yang ini ya, 1 per alfa ya, sama 1 per beta. Berarti negatif 2 dikali negatif 1/3, maka 2/3 positif ya. Ini kalau kita operasikan berarti jadi ditambah. Jadi x kuadrat tambah 7/3, x tambah 2/3. Karena di sini tidak dalam bentuk pecahan ya di opsinya, maka kita kalikan dengan 3. Sehingga jawabannya 3x kuadrat tambah 7x tambah 2 sama dengan 0. Jawabannya yang A. Oke, ada 3 soal lagi. Kita lanjut ke soal nomor 13. Persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurang 7 sama dengan 0. Akar-akarnya alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa per beta dikurang 1 dan beta per alfa dikurang 1. Oke. Untuk soal yang ini, persamaan kuadrat awalnya ini. Jadi kalau mau menghitung ini kita harus tahu jumlah akar-akarnya ya dan hasil kali akar-akarnya. Oke, alfa tambah beta. Tadi sudah kita bahas ya, pokoknya hasilnya negatif 3, terus alfa kali beta berarti negatif 7, oke. Ini tidak dijelaskan terlalu panjang karena sudah sering dari tadi ya. Masuk ke persamaan kuadrat yang barunya. Nah, misalkan karena ini pakai alfa beta, misalkan persamaan kuadrat barunya x1 tambah x2. Yang ini x1, yang ini x2. Itu kan alfa per beta dikurang 1 ditambah beta per alfa dikurang 1. Ini kan udah pasti dikali nih ya. Kalau udah dikali berarti ini tinggal ini kali sini gitu ya. Sehingga bisa kita tulis seperti ini.
Oke, lihat. Alfa dikali alfa dikurang 1, beta dikali beta dikurang 1. Berikutnya, ini kita kalikan, alfa kali alfa berarti alfa kuadrat. Ini kalikan ke sini, dikurang alfa, ini beta kali beta, beta kuadrat, beta dikurang 1. Beta dikali negatif 1, berarti negatif beta. Yang bawahnya, kali pelangi, beta kali alfa, berarti alfa beta, dikurang alfa, dikurang beta, ditambah 1. Oke. Nah, ini alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Itu bisa kita ubah menjadi alfa ditambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Ini udah dibahas tadi ya, di soal sebelumnya. Negatif alfa dikurang beta difaktorkan, jadi negatif alfa ditambah beta. Yang bawahnya juga sama nih, yang negatif alfa dikurang betanya difaktorkan. Nah, karena di sini sudah dalam bentuk penjumlahan akar ya, dan hasil kali akar, substitusikan saja nih angka-angkanya. Alfa tambah betanya kan negatif 3, berarti negatif 3 dikuadratkan dikurang 2 kali negatif 7 ditambah 3. Ya, kenapa ditambah? Karena ini dikurang negatif ya, maka ditambah. Terus yang bawahnya berarti negatif 7 ditambah 3 karena kurang negatif ya, ditambah 1. Udah tinggal hitung aja. Maka hasilnya seperti ini ya. Untuk X1 ditambah X2-nya. Sekarang kita hitung X1 dikali X2. Nah, X1 dikali X2-nya kan berarti alfa kali beta. Alfa kali beta itu kan ini negatif 7 ya. Yang bawahnya kan sama dengan yang ini nih. Tuh, sama, nggak usah dihitung lagi. Berarti bawahnya pasti 3. Maka 7/3 gitu. Tinggal masukkan ke rumusnya. X kuadrat dikurang X1 tambah X2. X ditambah X1 kali X2. Sok, berarti X kuadrat dikurang negatif 26/3. X ditambah 7/3 sama dengan 0. Berarti ini kan jadi tambah ya. Dan di sini karena tidak ada pecahan, maka kita kalikan dengan 3. Oke, berarti 3x kuadrat tambah 26x ditambah 7 sama dengan 0. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan. Oke, tadi udah sempat dibahas ya, berkebalikan. Dengan kuadrat dari akar-akar x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan akar yang pertamanya alfa, kebalikannya 1 per alfa. Kalau akar keduanya beta, ya kebalikannya berarti 1 per beta. Nah, persamaan kuadrat awalnya kan x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Oke, ini bisa difaktorkan sebetulnya. Nanti dibuatkan perhitungan dalam bentuk pemfaktorannya. Bisa juga kita menghitung jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Ya, seperti ini, alfa tambah beta, berarti negatif 4, alfa kali betanya 3. Kita buat persamaan kuadrat barunya, misalkan x1 tambah x2, berarti 1 per alfa ditambah 1 per beta kan? Nah, kita samakan penyebutnya, alfa beta, berarti ini jadi alfa ditambah beta, masukkan angkanya. Berarti negatif 4 per 3, gitu. Untuk x1 kali x2-nya, berarti 1 per alfa dikali 1 per beta, sehingga 1 per alfa beta. Alfa betanya tadi 3, berarti 1 per 3. Udah, tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, kita ubah jadi tambah. Nah, karena tidak ada dalam bentuk pecahan ya, maka kita kalikan dengan 3, sehingga 3x kuadrat tambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang keduanya, bisa pakai rumus ini nih, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, tapi harus nginget rumusnya ya. Jadi kalau kebalikan, itu tinggal diubah posisinya. Persamaan kuadrat barunya pasti seperti ini. Ya, x kuadrat ditambah bx ditambah a. Jadi a-nya jadi pindah di sini. B-nya tetap. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat. Ini a-nya 1 kan, berarti pindah ke sini satunya. Gitu. Sedangkan b-nya ya tetap 4. Jadi x kuadrat ditambah 4x tambah 1 kan gitu. Mana nih? 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Gitu. Oke. Jadi 3-nya pindah ke sini. Ini nggak ketulis nih 3-nya. Ini kan ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya.
Jadi di sini CX kuadrat ditambah BX ditambah A. Oke, tukar posisinya. Kalau mau pakai cara cepat, ditambahin di sini ya. Oke, berikutnya cara berikutnya bisa juga dengan dihitung dulu akarnya itu berapa gitu ya dengan cara pemfaktoran karena ini kebetulan bisa difaktorkan, faktorkan saja. Jadi anggap alfanya misalkan negatif 1, betanya negatif 3, udah. Hitungannya mah kayak tadi, 1 per alfa ditambah 1 per beta, bedanya alfanya disubstitusikan berapa, betanya disubstitusikan berapa. Kalau tadi kan alfanya ini kita samakan penyebutnya, jadi kita harus tahu alfa tambah beta berapa, alfa kali beta berapa. Kalau ini enggak, langsung aja. 1 dibagi alfanya negatif 1 berarti kan negatif 1 ya. Yang ini berarti dikurang 1 per 3. Udah tinggal hitung, hasilnya negatif 4 per 3. Kan sama dengan yang tadi. Ya, termasuk perkaliannya, X1 kali X2 berarti 1 per negatif 1 gitu ya. Dikali negatif 1 per 3. Nah, 1 per 3. Sama hasilnya mah. Oke. Jadi silakan gunakan cara yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Yang dianggap mudah. Terakhir. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 ditambah akar 3 dan 2 dikurang akar 3 adalah. Nah, ini anggap X1-nya 2 tambah akar 3, X2-nya 2 dikurang akar 3 gitu ya. Kalau kita mau menghitung persamaan kuadrat baru kan berarti kita harus tahu X1 tambah X2-nya. Nah, ini 2 ditambah akar 3 ditambah 2 dikurang akar 3. 2 tambah 2-nya 4, akar 3 dikurang akar 3, 0. Sehingga ini X1 tambah X2-nya 4. Sedangkan X1 kali X2-nya 2 tambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3. Nah, untuk jauh soal ini, itu akan lebih cepat ya kalau teman-teman memahami perkalian aljabar ini. Lihat, A ditambah B dikali A dikurangi B. Ini sama-sama A dan B gitu ya. Bedanya tanda saja, yang satu positif, yang satu negatif. Hasilnya jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi angka pertama dikuadratkan, dikurang angka kedua dikuadratkan gitu. Ya, kadang bentuk ini teman-teman harus paham juga dari ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu bisa diubah jadi A tambah B dikali A dikurang B. Tergantung kondisi soal ya. Apakah membutuhkan dari sini ke sini atau dari sini ke sini gitu. Nah, kalau untuk soal yang ini berarti dari sini kita ubah ke sini kan. Artinya apa? Langsung aja 2 kali 2, 4. Akar 3 dikali negatif akar 3 berarti negatif 3 kan? Atau negatif akar 9 gitu ya. Nah, akar 9 itu kan 3. Kalau mau langsung, pokoknya kalau akar yang sama dikalikan, hilangin aja akarnya. Berarti 4 dikurang 3. Maka 1. Masukkan ke rumus. Udah, berarti kan X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, maka jawabannya yang A. Oke, alhamdulillah kita sudah bahas 15 soal. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.